Wijaya tidak pantas untuk menjadi Raja Pajang. Keturunan kamilah yang berhak menjadi Raja Pajang dan menguasai tanah ini. Ini tanah kami, bukan tanah orang-orang kalian. Tanah ini sudah bagian milik kami. Kami akan mempertahankannya sampai titik darah penghabisan. Lebih baik mati berputih tulang daripada mati berputih mata. PT Indosiar Karya Media mempersembahkan serial Sandiwara Radio yang diangkat dari karya besar S.H. Mintarja, Api di Bukit Menoreh. Api di Bukit Menoreh. Naskah ditulis oleh Siswanto Baryo. Penyelaras naskah A. Mustaq Jafar. Teknik dan montase Helmi. Penata musik Reza Baruno. Penata suara Asli Asmadi dan Taufik Hidayat. Musik tema Hari Sabar. Sutradara Bahar Mario. Pada bagian ke-43 ini menampilkan Fitra Hartono sebagai Untara dan Elang, Clara Sitompul sebagai Galuh, Bahar Mario sebagai Kitanu Metir, Riri Padaria sebagai Kuda Arum, Dewansyah sebagai Labora, Wulan Ansar sebagai Isela, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Pada bagian lalu dikisahkan, Galuh yang terluka dibawa oleh Untara dan Elang ke rumah Kitanu Metir. Tapi di sana mereka tidak menemukan tabib itu. Tanpa setahu Untara dan kawan-kawan, 6 prajurit Jipang menyusup mendekati rumah Kitanu Metir. Untunglah kehadiran mereka diketahui prajurit Pajang. Pertarungan tak dapat dihindarkan. Untara yang mendengar suara ribut-ribut bergegas keluar dan langsung melibatkan diri dalam pertarungan. Setelah pertarungan berjalan beberapa saat, meski dengan tangan kosong, Untara berhasil merobohkan seorang lawannya hingga tidak sadarkan diri. Yang tiga makin marah dan meningkatkan tekanan. Sementara kedua prajurit Pajang pun dapat menekan lawannya masing-masing. Sementara itu, di kubu Kitanu Metir, Galuh yang terluka mengerang-erang kesakitan. Elang berusaha menenangkannya. Kakang, aku sudah tidak kuat lagi, Kang. Sakit. Tenanglah, Galuh. Tahan. Aku akan segera mengobati lukamu. Mungkin di sini ada sesuatu yang bisa mengobati lukamu. Elang langsung mencari-cari sesuatu yang bisa digunakan untuk mengobati luka Galuh. Tak satu jengkal pun di tempat itu yang tak diperiksanya. Tapi yang dicarinya tak ditemukan. Dan tiba-tiba... Ya! Siapa kalian? Jangan banyak tanya. Kau rasakan ini. Apaan kalian? Tiba-tiba menyerangku, ha? Celaka. Aku tidak bisa melindungi Galuh. Kamar ini terlalu sempit. Aku tidak bisa bergerak leluasa. Tidak ada cara lain. Aku harus menyelesaikan pertarungan ini secepatnya.
menghadapi dua penyusup. Di luar, Untara bersama dua prajurit Pajang pun tengah bertarung menghadapi 6 orang prajurit Jipang. Mereka cukup tinggi juga. Padahal mereka tahu mereka tidak mungkin bisa lolos. Sekarang aku tidak perlu khawatir. Kedua prajuritku bisa mengatasi 2 orang prajurit Jipang. Dan kedua prajurit Jipang makin terdesak. Dua penyusup itu sudah dihabisi oleh prajurit Pajang. Aku pun harus selesaikan pertarungan ini. Dua orang sudah aku lumpuhkan. Tinggal satu lagi. Oh, celaka. Teman-temanku satu persatu tumbang. Aku harus menyelamatkan diri. Hei, jangan lari. Mau kemana kau? Coba kau melarikan diri. Menyerahlah. Menyerah. Aku tidak sudi. Kau menghunus pedang. Rupanya kau mau melanjutkan pertarungan ini. Ayo. Daripada aku menyerah dan menjadi tawanan Pajang, lebih baik aku bunuh diri saja. Dia malah bunuh diri. Ada apa lagi nih? Rupanya masih ada 2 orang lagi. Ayo, kita hajar mereka. Tahan! Ayo. Tidak perlu. Mereka sudah tidak berdaya. Mereka sudah pingsan. Tangkap mereka. Dan yang tewas, cepat kuburkan. Sendika, Gusti. Bagaimana dengan keadaan Galuh? Dia ada di dalam. Lukanya cukup parah. Galuh, ayo kita lihat. Galuh, Galuh. Kakang, aku sudah tidak kuat lagi, Kang. Galuh, bertahanlah. Ia berkeringat, tapi tubuhnya dingin. Mungkin terkena racun yang ganas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita Numetir? Dari mana saja, Ki? Aku baru saja dari rumah Legowo. Anaknya sakit panas. Kenapa rumahku jadi berantakan seperti ini? Seperti baru saja ada badai. Maaf, Ki. Tadi ada beberapa penyusup datang kemari. Penyusup? Betul, Ki. Pertempuran pun tidak dapat dihindari. Obat-obatku berantakan semua. Kitanu tidak perlu khawatir. Nanti kami akan membereskannya kembali. Iya, Ki. Tapi sekarang ini aku membutuhkan pertolongan kita Numetir secepatnya. Pertolongan apa lagi? Bukankah prajurit-prajurit Jipang sudah kalian lumpuhkan? Ki. Adik seperguruan Elang dalam keadaan terluka parah. Apa? Sekarang di mana dia? Ada di dalam, Kitanu. Ayo, kita lihat ke dalam. Kenapa bisa sampai begini, Ger? Kemungkinannya dia terkena serangan jarum beracun. Ya, coba. Boleh aku periksa? Silakan, Ki. Ganas sekali. Kenapa, Ki? Dia terkena racun yang ganas. Racun? Ya, racun ular yang paling berbisa. Benar dugaanku. Kakang, aduh. Tenang, Galuh. Bertahanlah. Kiai, tolong dia, Kiai. Saya sudah dengar kehebatan Kiai sebagai tabib. Kiai pasti bisa menyembuhkan dia, kan? Astagfirullahaladzim.
Jangan sembarang bicara, Ger. Yang punya kuasa untuk menyembuhkan itu hanya Allah. Kita manusia hanya sekedar berusaha. Maafkan saya, Kiai. Ini racun jenis langka. Hanya Ki Ribut Kesowo yang memiliki racun seperti ini. Ki Ribut Kesowo? Ya. Siapa dia, Kiai? Dia ahli racun yang selalu diminta jasanya oleh Laskar Cipang. Sudah banyak prajurit Pajang yang jadi korban keganasan racunnya. Berarti saat ini dia bergabung dalam pasukan Topati. Ya, orang itu sudah mati di tangan para prajurit Pajang tidak lama setelah Arya Penangsang tewas. Tapi Kiai, yang menggunakan racun itu seorang perempuan. Perempuan? Oh, jadi anak gadis Ribut Kesowo itu. Iya, pasti anak gadisnya. Aku kira hanya dongeng rekaan orang-orang Cipang. Anak perempuannya? Iya. Tapi kenapa dia melakukan ini, Kiai? Boleh jadi anak itu berkeliaran di wilayah Pajang karena dia ingin membalaskan kematian bapaknya. Lantas, apa racunnya bisa diatasi? Segala sesuatu diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan, Ger. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Setiap racun juga ada penangkalnya. Alhamdulillah, aku ditakdirkan memiliki penawar racun Ki Ribut Kesowo. Apa itu? Orang-orang Jepang itu semuanya tewas. Hei! Apa yang kalian lakukan? Apa yang terjadi, Ger? Maaf, Ki. Mendadak mereka sadar dan langsung menyerang kami. Kami sudah berusaha menghindar, tapi sepertinya mereka sengaja bunuh diri, Ki. Iya, Ki. Bunuh diri? Iya, Ki. Dari tanda-tandanya, mereka memang bunuh diri. Ya. Tapi, kenapa? Kenapa harus bunuh diri? Mungkin itu satu-satunya pilihan, Ger. Pilihan? Maksud kita, Anu? Mereka tidak mau rahasia keberadaan pasukan Jepang diketahui pihak Pajang. Cukup masuk akal. Strategi yang bagus. Dan sewaktu-waktu mereka bisa melakukan penyerbuan dalam waktu dekat. Benar, Ger. Jadi sebaiknya Ger cepat kembali. Yang sakit, biar aku yang tangani di sini. Oh, kemana terbangnya ayam hutan itu? Itu dia. Untung bulan purnama bersinar terang hingga aku bisa melihatnya. Labora, cepat ke sini. Arum, bagaimana? Jangan ribut. Aku sudah dapatkan ayam itu. Lihat, dia bertengger di dahan pohon itu. Bagaimana kau bisa menangkapnya? Dahan pohon itu kan tinggi. Dengan ini, hanya dengan sebuah pisau kecil. Ya, kenapa? Sekali bidik, ayam itu pasti jatuh. Lihat saja. Hup. Bagaimana? Tepat sasaran kan? Wah, hebat. Hebat sekali. Jarang aku melihat seorang perempuan pandai memainkan pisau seperti ini. Kau pikir perempuan cuma bisa mengiris sayuran? Hah? Bukan begitu. Maksudku, aku senang melihat perempuan bisa memiliki keterampilan seperti itu. Baru dipuji begitu saja, senangnya sudah seperti apa saja. Pakai genit-genit segala. Sebel. Ilmu kanuragan bukan segala-galanya, Daeng. Tapi sikap dan kelakuan kita lebih penting. Apa kau pikir kelakuanku ini tidak baik? Hah? Aku cuma heran. Kenapa orang sebanyak itu tiba-tiba ingin menggagahimu waktu itu? Padahal dengan 2-3 orang saja, aku rasa mereka bisa menangkapmu. Justru itu, mereka merasa paling berkuasa.
Karena menang perang, mereka pikir boleh berbuat sesukanya. Apa bukan karena mereka marah gara-gara ulahmu? Apa maksudmu? Selamat datang di channel Sandiwara Radio. Selamat mendengarkan. Aku hanya berpikir, bagaimana kau bisa bertemu mereka? Jangan-jangan kau yang sengaja mendatangi mereka. Apa kau bilang? Jangan asal bicara ya. Sudah. Kenapa kalian jadi bertengkar? Kalau berdebat terus kapan makannya? Perutku sudah kelaparan. Iya. Ya sudah. Sana ambil ayamnya. Enak saja main perintah. Ambil saja sendiri. Di, ayo, ambil ayamnya. Pudak Arum kan sudah memburunya. Kalau cuma berburu ayam, aku juga bisa. Isela. Iya. Nih, sekarang siapa yang mau memasaknya? Biar aku saja yang memangkangnya. Baunya sedap sekali. Aku jadi lapar. Coba aku lihat. Pasti sudah matang. Daeng. Mau apa lagi sepudak Arum itu? Duduknya harus berdekatan dengan Daeng Labora. Tangannya sengaja disentuhkan ke tangan Daeng. Dasar genit. Pasti dia sengaja melakukannya untuk menggoda Daeng. Daeng! Iya, Di. Kau sudah kelaparan ya? Aku potong-potong dulu ya. Sudah matang. Sebentar, aku potong-potong dulu. Nah, ini buatmu Isela. Ini buatmu Arum. Lelaki sepertimu pasti disukai perempuan manapun. Penuh kasih sayang, begitu perhatian dan selalu melindungi kaum perempuan. Buktinya tadi kau memberikan ayam yang lebih untuk adikmu itu. Iya, tapi jangan begini, Arum. Kenapa? Aku hanya ingin memegang tanganmu. Tangan yang kekar sekali. Untuk apa lagi dia mengelus-ngelus tangan Daeng? Dasar wanita genit. Kasihan Daeng. Dia jadi salah tingkah. Biar aku kerjain saja perempuan itu. Nah, daging ayam ini masih panas. Kulempar saja ke arahnya. Hup! Aduh! Apa ini yang panas-panas? Sial! Paha ayam yang masih panas. Isela, kau sengaja melempar paha ayam ini ya? Aduh, maaf ya. Aku tidak sengaja. Waktu aku gigit, pahanya licin dan mental. Makanya jangan digigit. Potong pakai pisau. Untung saja jatuh di lenganku. Coba bagaimana kalau masuk ke dalam belahan bajuku? Bukannya kau memang mengharapkannya jatuh ke sana? Sepertinya Isela tahu sikap Arum padaku barusan. Dan dia tidak senang melihatnya. Makanya dia pura-pura kelepasan ayam bakarnya dan sengaja kena di tangan pudak Arum yang sedang mengelus-elus tanganku. Ada-ada saja akalnya Isela. Sialan. Dia pasti sengaja melemparkan paha ayam yang masih panas ke arahku. Awas. Lain waktu akan kubalas perbuatannya. Ya, kenapa kalian meninggalkan tanah Bukis? Apa? Itu. Ayah menyuruh kami mengembara ke tanah Jawa. Hanya untuk mengembara? Menurut ramalan, kelak di tanah ini akan berdiri sebuah kerajaan besar. Tenaga kami akan sangat dibutuhkan di sini. Iya, itulah Jipang. Kami akan bangkit dan berkembang jadi kesultanan terbesar di tanah Jawa. Apa bukan sebaliknya? Bukankah saat ini justru Pajang yang berkembang? Itu hanya sementara. Tidak lama lagi Jipang akan menebus kekalahannya. Bagaimana bisa bangkit? Dalam pertempuran kemarin saja kalian kalah. Kurang ajar. Berani sekali dia menghina Laskar Jipang.
Tapi aku harus berusaha bersikap tenang. Jangan meremehkan Laskar Jipang. Pajang bisa menang juga karena curang. Maksudmu? Curang bagaimana? Ya, pada waktu itu Pajang sengaja menggunakan kuda betina karena gentar oleh kesaktian Kanjeng Gusti Arya Penangsang. Lalu apa hubungannya kekalahan Jipang dengan kuda betina yang digunakan oleh Laskar Pajang? Tentu saja ada. Karena kuda yang ditunggangi Gusti Arya Penangsang adalah kuda jantan. Jadi ketika melihat kuda betina, kuda jantan yang ditunggangi Gusti Arya Penangsang tidak terkendali dan Gusti Penangsang jatuh. Itu bukan curang, tapi itu yang dinamakan siasat. Sudahlah. Terlalu dini kita membicarakannya. Aku sendiri masih bingung harus memihak kemana. Sebentar, aku cari ranting dulu untuk menambah api unggun, ya. Benar juga yang kau katakan, Daeng. Kita berdua hanya orang luar. Untuk apa ikut campur? Lagi pula belum ketahuan mana yang benar. Lebih baik aku tidur. Apalagi perutku sudah kenyang. Aku ngantuk. Kurang ajar. Ini penghinaan namanya. Dia harus diberi sedikit pelajaran. Lemparan ke arahku. Aku harus menghindarinya. Sialan, dia bisa menghindari lemparanku. Heh, apa maksudmu melemparku tadi, ha? Iya, karena dari tadi kau terus-terusan mencelaku. Apa aku tidak boleh membalasnya, ha? Siapa yang mencelamu? Aku hanya bertanya, wajar kan? Tapi kata-katamu itu tadi pedas sekali. Kau menantangku. Kau pikir aku takut? Memangnya kenapa? Hah? Jangan mendorong. Melihat sikap kuda Arum yang menantang itu, Gisela tak bisa menahan diri lagi. Tangannya bergerak cepat hendak menampar, tapi dengan cepat pula kuda Arum mengelak. Akhirnya perkelahian antara dua gadis itu tak bisa dielakkan lagi. Nah, akankah perseteruan antara dua gadis itu berlangsung terus tanpa kesudahan? Lantas bagaimana pula dengan tujuan Labora dan Isela? Kemana mereka berdua akan berpihak, pada Pajang atau Jipang? Saudara pendengar, ikuti kelanjutan serial Sandiwara Radio, Api di Bukit Menoreh, esok hari pada waktu yang sama. Dan nantikan tayangan sinetronnya segera di layar kaca Indosiar. Sampai jumpa.